kan kasusnya ada di PT Pertamina Niaga, Patra Niaga yang merupakan subholding, kemudian Ahok sebagai mantan komut dari holdingnya Pertamina. Nah, ini seberapa besar peluang ataupun kemungkinan bisa membuka terang kasus ini jika yang diperiksa ini adalah seorang mantan komut di holdingnya, Pak? Dugaan saya kecil. Kenapa itu, Pak? Karena gini, sejak Pertamina memberlakukan subholding, seluruh operation Pertamina itu dikerjakan oleh subholding. Nah, sekarang yang terseret dalam kasus ini kan subholdingnya ada 3. Pertamina Patra Niaga, Pertamina International Shipping, dan satu lagi Pertamina Kilang Internasional. Nah, mereka semua adalah entitas bisnis sendiri-sendiri. Jadi entitas bisnis sendiri-sendiri, nah ambil contoh Pertamina Patra Niaga. Di situ ada komisarisnya. Jadi seharusnya yang lebih dekat informasi ini kalau dia mau bongkar ke Kejaksaan Agung itu mulai dari komisaris Pertamina Patra Niaga. Dan kalau lihat data komisarisnya itu luar biasa, Mas Bre. Komisarisnya ada bekas jaksa agung muda, ada bekas hakim, ada auditor BPKP, ada jenderal polisi di situ pensiunan gitu ya. Jadi ada pejabat Kementerian SDM X. Jadi semuanya itu isinya pejabat di situ. Ex pejabat. Nah, ini kalau dia mau bongkar menurut saya masuknya dari situ. Kalau misalkan dari Ahok nggak akan banyak tahu. Jangankan itu ya, dia kan menangani Ahok itu adalah direksi yang ada di Pertamina Persero di holding. Nah, direksi Pertamina Persero di holding nih kalau kita lihat strukturnya dia punya garis lurus langsung ke subholding. Komisarisnya enggak gitu. Nah, kita tahu di undang-undang juga selalu disebutkan bahwa pengelolaan perusahaan itu semuanya dilakukan oleh direksi. Jadi gitu, bukan oleh komisaris. Komisarisnya mengawasi dan memberikan nasihat. Oke, jadi komisaris utama di holding tidak bisa menjangkau di subholding, lalu kemudian tidak adakah misalnya komisaris dari holding ini kemudian ada rapat bersama dengan komisaris maupun direksi dari subholding gitu, Pak? Sama sekali nggak ketemu mereka? Nggak ada. Karena yang ada di aturan itu adalah direksi rapat dengan dewan komisaris, rapat gabungan istilahnya itu minimal 3 bulan sekali. Tapi komisaris dengan direksi. Jadi kalau Pak Ahok dulu rapatnya misalkan dengan direksi di bawah pimpinan Bu Nike. Nah itu minimum sekali dalam 3 bulan. Nah begitu juga di Pertamina Patra Niaga. Direksinya rapat dengan dewan komisaris, ketentuannya minimum 3 kali dalam 3 bulan. Jadi bukannya Pak Ahok rapatnya dengan ini segala macam, ya enggak. Mereka punya garis api lah, punya garis api karena ini entitas masing-masing gitu.